Halo, balik lagi kita membahas aplikasi Bibit lagi. Nah, pada video-video sebelumnya kita kan udah tahu nih banyak hal mengenai Bibit. Nah, salah satunya sekarang kita akan membahas keunggulan kenapa kita menggunakan Bibit. Yap, dia ada Robo Advisor. Robo Advisor ini atau si Robo ini akan membantu kita untuk memisah-misah portofolio kita sehingga investasi kita lebih optimal menurut saya ya. Langsung saja kita ngebahas. Jangan lupa apabila Anda teman-teman baru pertama kali menginstal Bibit, jangan lupa masukkan kode referralnya R cashback supaya teman-teman dapat cashback 25.000 dan saya juga dapat cashback 25.000. Oke. Pertama kali menginstal aplikasi Bibit, ini kan karena saya sudah menginstalnya, jadi udah ada portofolio saya seperti ini, imbal hasil sudah plus 1,05%. Wah, seneng banget nih sekarang. Iya, lama-lama menjadi bukit. Jadi sebelum menginstal aplikasi ini, pertama kali kita jalankan aplikasinya akan diberikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan profil resiko teman-teman dalam melakukan investasi. Tapi tenang saja, profil resiko ini bisa kita ubah setelah kita masuk ke aplikasi Bibit ini. Nah, di sini yang kita akan lebih merincikan, mendetailkan si profil resiko atau saran dari si Robo untuk melakukan investasi. Jadi kalau di pertama kali akan dana pensiun ya, si Robo akan memberikan nama. Ini awal pertama kali on track, ini semuanya oke, masih minus karena di portofolio saham saya ini juga masih minus. Ini sempat saya ubah alokasinya, awalnya bukan seperti ini. Awalnya itu saya seperti ini. Jadi saya adalah agresif karena saya ingin investasi dengan return yang tinggi dan saya nggak takut resiko. Iya, high risk, high return lah istilahnya. Ya, oke, jadi kayak gitu. Awalnya seperti ini. Ya, jadi kalau seperti ini kita lihat di posisi pasar uang targetnya adalah 10% dana, obligasi 20% dan saham itu 70%. Jadi ibarat kata kita melakukan investasi sebesar 1 juta, maka 10% yaitu 100.000 akan dialokasikan si Robo ini ke reksadana pasar uang. Kemudian 20% ke reksadana obligasi, sisanya 70% akan ke reksadana saham sesuai dengan profil resiko teman-teman masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa enggak, karena sangat mudah sekali. Ketika kita udah melakukan jawaban-jawaban akan menentukan profil resiko yang nantinya akan seperti ini. Yap, dari poin 1 sampai 10. Dia ada spare poin 5, 9,5, jadi istilahnya ada 20 tingkatan. Kita akan bahas satu persatu dari level 1, konservatif. Jadi kalau untuk portofolio konservatif ini menurut saya ini cenderung sangat aman, stabil, tapi dengan tingkat returnnya juga rendah. Ini biasanya akan seperti kita lihat 70% dana yang kita investasikan akan masuk ke pasar uang, 20% di obligasi dan 10% di saham. Itu untuk level 1. Artinya udah takut banget nih karena baru mulai, baru coba-coba. Jadi takut dananya itu kita loss atau rugi banyak. Ya kita coba dulu di level 1 investor konservatif ini. Kemudian di level 1,5 masih belum ada perubahan persentase dari si Robo ini. Oh iya, si Robo juga membantu kita menentukan reksadana apa yang menurut si Robo itu bagus sesuai dengan dana yang kita miliki. Karena ada beberapa reksadana seperti di video-video sebelum yang saya jelaskan itu ada namanya minimum pembelian. Contohnya nih, dana saya kan per bulannya saya setorkan 1 juta. Gak mungkin dong saya masuk ke reksadana yang minimal pembeliannya saja 10 juta ataupun 1 juta. Sehingga si Robo bingung bagaimana cara membagi-bagikannya portofolionya tersebut. Oke, jadi dia akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita dan dana kita, sesuai dengan profil resiko, sesuai dengan profil resiko dan sesuai dengan dana kita. Balik lagi, di level 1,5 masih belum ada perubahan persentase, 70% masih di pasar uang ya. Di level 2, di sini kita sudah melihat adanya perubahan di mana pasar uang sudah hanya 58%, obligasi 32%, sahamnya masih 10%. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri. Oh, ini di konservatif. 2,5 kita coba lihat juga sudah ada perubahan di mana pasar uang dan obligasi sudah beda-beda tipis.
ya. Karena semakin istilahnya makin ke kanan tipe investor kita, maka reksadana pasar uang itu akan semakin tipis, obligasi juga demikian, dan saham makin tinggi. Jadi kalau ada 3 tingkatan ini kan, 3 tingkatan, jadi yang pasar uang ini paling tinggi, habis itu obligasi, habis itu saham. Semakin level kita ke kanan nih, semakin ke 10 nih, yang pasar uang makin turun, obligasi makin naik sedikit saja, dan saham makin naik banyak. Seperti itu. Ini tingkat resiko atau yang kita mampu, istilahnya kita hadapi, kita mampu loss seberapa besar. Tapi tenang saja, di aplikasi Bibit ini juga saya pernah baca suatu forum bahwa aplikasi Bibit ini juga termasuk salah satu aplikasi yang sombong. Kenapa dikatakan sombong? Itu karena tidak semua produk reksadana atau tidak semua manajer investasi diizinkan untuk memperjualbelikan reksadanya di aplikasi Bibit ini, karena sudah diriset oleh tim Bibit. Jadi benar-benar reksadana yang berkualitas baru boleh muncul di aplikasi Bibit ini. Poin yang sangat bagus. Jadi teman-teman tenang dalam melakukan investasi, atur aja sesuai profil risiko teman-teman sekalian. Dan jangan lupa di video-video sebelumnya apa itu drawdown, yaitu adalah penurunan dari titik tertinggi ke titik terendah. Jadi kalau menurut saya pribadi, jadi kalau teman-teman mau melakukan investasi nih ke reksadana ini, lihat drawdownnya. Itu kan cerminan dia penurunan terdalam si reksadana. Kira-kira nih kalau dia turun 7%, dana teman-teman yang tadinya segini turun 7%, sanggup gak hilang sekian? Tapi dengan return yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi ada gambarannya lah seperti itu. Enggak kita masuk, wah terus dana kita hilang, itu enggak. Lagian juga diawasi OJK, itu enggak mungkin sama sekali. Jadi dia juga drawdownnya, mampu nggak kehilangan dengan tingkat risiko sedemikian, dan returnnya demikian pula. Oke, balik lagi kita ke profil investor konservatif. Naik ke level 3, kita lihat sudah obligasinya 54%, pasar uang 36%. Sahamnya masih 10%, jadi di tingkat investor konservatif ini dominannya di pasar uang dan obligasi, di mana tingkat resikonya adalah rendah ke menengah, rendah atau sedang. Ya. Di 3.5 obligasinya sudah semakin besar dan sahamnya sudah naik 1%. Ya, kita lihat di sini ya, pasar uang sisa 27%. Di level 4 masih investor konservatif, dia pasar uangnya sudah 18%, obligasinya 69%, sahamnya 13%. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, pada level 3 ke atas, persentase dari reksadana saham itu semakin meningkat. Karena resiko kita yang akan kita hadapi semakin tinggi, otomatis return yang diberikan juga akan mengikuti. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula return yang bisa kita dapatkan. Lanjut lagi, level 4 tadi sudah ya, level 5, kita 4.5, kita sudah masuk ke investor moderat. Ya, dilihat dari konservatif ke moderat. Di sini sudah kita lihat obligasi sudah 70%, pasar uang hanya sisa 12%, di mana awalnya ini adalah porsinya si saham. Oke. Jadi menurut saya kalau investor moderat itu adalah yang mampu menanggung resiko dalam tingkatan menengah. Tapi setelah saya lihat-lihat di portofolio moderat, obligasi 70%, saham 18%, pasar uang 12%, ini masih sangat safe banget. Sangat safe banget. Kenapa saya bilang masih sangat safe banget? Karena mainan gedenya tuh di obligasi. Jadi sebelum memilih reksadananya, teman-teman juga tahu penempatan terbesarnya tuh di obligasi. Obligasi tingkat menengah, returnnya juga cukup lumayan. Karena di video sebelumnya sudah lihat kan, saya investasi di obligasi apa yang returnnya belum sampai sebulan udah 1%-an. Ya, cek di video-video sebelumnya ya. Kita akan lebih fokus ke robo advisor ini di video kali ini. Oke, lanjut lagi di poin 5. Nah, di sini kita lihat persentase pasar uang sudah 10%, di mana pada level investor konservatif di level 1 sampai 4 ya, tadi 4 atau 4.5 itu sebelum ke moderat, itu adalah porsinya si saham. Dan saham sudah 25%. Naik lagi ke 5.5, porsinya si saham makin naik, obligasi makin turun. Jadi ya perbandingannya jelas kan? 6% ya. Di posisi level 6 sudah saham 37%, obligasi 53%, pasar uang tetap 10% karena minimalnya 10%. 6.5 sudah obligasi dan saham sudah beda-beda tipis. Sangat tipis, 48 sama 42%.
Di level 7-nya 43 sama 47. Di sini saham sudah menjadi persentase tertinggi. Ya, teman-teman. Jadi di sini return yang diharapkan tinggi dengan risiko yang besar pula mengikuti. Seperti itu. Di poin 7,5 kita sudah ada di posisi investor agresif. Seperti saya, agresif. Jadi posisi sahamnya sudah di atas 50%. Jadi kalau yang moderat, tadi kita cek ya, yang kalau di moderat posisinya 4,5, obligasinya 70%. Sedangkan posisi investor agresif, di mana kepemilikan atau persentase reksadana sahamnya itu di atas 50% atau 50%. Terus sampai level 8 kita lihat sahamnya naik terus dan obligasi menurun, ya bisa kita perhatikan. Dan di posisi level 95 sama 10 sama ya, di mana reksadana saham 70%, reksadana obligasi 20% dan pasar uang 10%. Kenapa robo ini sangat bagus setelah persentase-persentasenya? Saya jelaskan dari awal, jadi teman-teman juga setelah memilih jawaban-jawabannya, saya mau mengubah profil risiko saya mau mengubah, bisa disetting kembali. Jadi tenang saja, pertanyaan-pertanyaan awal hanya membantu teman-teman untuk menentukan profil risiko teman-teman masing-masing. Apabila di kemudian hari ingin dirubah, tinggal dirubah saja. Seperti saya sekarang ini kan saya sedang merubahnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kenapa robo ini sangat penting dan menurut saya adalah salah satu fitur yang sangat mutakhir dari si Bibit. Contohnya seperti ini, portofolio saya. Ini kan investor agresif ya, porsinya. Jadi apabila kita melakukan pemisahan atau diversifikasi ya, itu pada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Sehingga apabila ada salah satu jenis reksadana yang turun, reksadana lainnya menopang atau membantu. Ya, kita cek masing-masing. Seperti di pasar uang saya, keuntungannya adalah 0,92% atau 4.400. Di obligasi, keuntungannya adalah 2,77%, 20-an ribu sekian. Ya, teman-teman. Sedangkan di reksadana saham yang saat ini masih dalam keadaan minus 2,36%. Jadi apabila kita menggunakan robo ini, dia membantu membagikan portofolio kita. Bayangkan kalau teman-teman 100% di reksadana saham, minusnya nggak ketolong kan sekarang kan, benar kan? Nangis kan? Apalagi baru awal-awal udah masukin semua dana masuk ke reksadana saham, pasti meneteskan air mata kan? Padahal nggak lagi motong bawang. Jadi seperti itu teman-teman. Dan enaknya kita dapat mengubah profil risiko kita kembali setelah kita menentukannya. Jadi tips dari saya dan merupakan juga penutup dari video ini, awalnya tuh tentukan dulu profil risiko kita sanggup istilahnya rugi seberapa dari modal yang kita tanamkan. Karena ingat, setiap investasi memiliki risiko. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi return. Karena saya ingin return yang tinggi, maka saya hajar saham habis-habisan. Namun di beberapa akhir-akhir ini saya merasa saham kayaknya masih belum kondusif menurut saya pribadi, sehingga saya mengubah portofolio saya turunkan. Saya inginnya dibagi dulu, dimana saham ini saya nggak mau terlalu banyak dulu nih. Mungkin di posisi saya simpan hasil. Oke, jadi lihat ya, alokasinya 10%, pasar uang sudah tercukupi. Obligasi targetnya 65%, posisinya sekarang baru 20%, sedangkan saham posisinya sudah over atau alokasinya sudah 70%, targetnya hanya 25%. Jadi ketika saya akan melakukan top up, misalnya contoh saya top upnya 1 juta, kita beli, tuh lihat. Jadi apabila kita menggunakan robo, mengalami penyesuaian pembelian robo kami. Iya, benar kan? Di sini pintarnya robo. Karena alokasi sahamnya sudah melebihi dari persentase, maka dia hanya memberikan 2 instrumen untuk mengejar target. Yang pertama yaitu obligasinya, yang kedua adalah pasar uangnya agar tetap di persentase 10%, sedangkan obligasinya dia ngincar ke 70 ya tadi ya, 70% atau berapa persen tadi itu. Yap, seperti itu. 65%, sorry. Jadi dia ngejar ke 65% karena posisinya sekarang baru 20%, masih ada gap sebesar 40%. Jadi seperti itu teman-teman, ini merupakan salah satu fitur unggulan dari Bibit, di mana ada robo yang membantu kita melakukan
investasi pada 3 jenis instrumen sekaligus tanpa repot-repot. Tinggal tekan tadi aja ya, seperti top up, beli, habis itu tinggal pilih seperti ini ya, top up, beli ya. Kemudian di sini kita centang saja bayar sekarang, tinggal pilih metode pembayarannya. Sangat banyak, sangat mudah seperti itu ya, bisa dilihat ya, gampang untuk melakukan top up-nya. Jadi nggak perlu repot-repot ke contohnya ke sekuritas ini untuk membeli reksadana pasar uang, terus ke yang sini untuk reksadana obligasinya, lalu ke sini reksadana sahamnya, terus mau bulan depan saya mau ke sini lagi. Nggak perlu repot-repot, di rumah saja, nggak sampai 5 menit, tinggal pilih persentasenya, kemudian sesuaikan dengan profil risiko teman-teman masing-masing. Jangan lupa melakukan beberapa analisa-analisa dasar karena akan membantu investasi teman-teman ke depannya. Seperti sekarang yang saya sampaikan bahwa saham menurut saya masih belum begitu bagus, sehingga saya mengubah sedikit porto saya, di mana penempatan obligasi saya akan saya lebih perkuat sambil melihat kondisi kemudian. Jangan lupa menggunakan metode DCA, yaitu dolar cost averaging atau apa itu, gimana tiap bulan kita rutin itu untuk meminimalisasi supaya tidak ada kejatuhan yang terlalu dalam. Jadi contohnya naik kita beli, terus kemudian naik kita beli, dapat average harga di tengah sini, dia turun kita beli lagi, jadi kita selalu mendapatkan harga rata-rata seperti itu. Sekian dulu video kali ini, kita membahas mengenai salah satu fitur unggulan dari Bibit, yaitu si robo advisor yang membantu kita memilih reksadana sesuai profil resiko kita, sesuai dengan dana yang akan kita investasikan. Seperti itu. Apabila teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, tanya saja apapun yang mengganggu pikiran atau apa saja, bebas. Saya akan mencoba menjawabnya secara sederhana agar teman-teman dapat lebih menangkap, mengerti. Apabila dasarnya sudah dapat, jurus pemungkasnya teman-teman pelajari sendiri, seperti itu. Dan jangan lupa, bagi yang baru pertama kali install aplikasi Bibit, masukkan kode referral cashback agar saya dapat 25.000, teman-teman juga dapat 25.000. Sekian dulu video kali ini mengenai aplikasi Bibit, yaitu salah satu fiturnya si robo. Nantikan video-video berikutnya kita bahas tuntas keunggulan aplikasi Bibit yang tentunya akan menguntungkan kita demi investasi kita yang sukses. Sekian.